Untuk pertemuan hari ini tidak ada yang penjenengan sampaikan. Udah kok nih. Saya ora usah Mbak. Pertanyaan yang disampaikan, penjenengan bisa langsung nanti ketika Pak Eko sedang menyampaikan materi bisa ditanyakan. Atau penjenengan bisa raise hand atau bisa menulis di chat. Demikian yang bisa saya informasikan. Waktu sepenuhnya Pak Eko. Monggo. It's yours. Pak Eko. Maaf sebentar Bu Alfa, yang rekap sinten nggih? Halo. Yang rekap siapa? Ya, nah, ini terrekod tapi saya tidak tahu yang rekod siapa nih. Saya tidak merekam. Pak Irfan? Enggak? Terusan saya rekam, tapi di upload Mbak Ibu. Oke. Oh Pak Miftah. Ini berarti yang tahu siapa Pak Irfan ya? Terima kasih Pak Irfan. Tapi nanti tetap ambilnya itu tetap Mbak Kris, Bu Kris ya. Iya, saya yang ambil di upload ya. Maksudnya saya takut memutus rekaman. Maaf Pak Eko. Diulang juga boleh. Iya, mohon maaf Pak Eko. Monggo, jangan diputus, diputus itu sakit ya. Monggo Pak Eko, sepenuhnya. Terima kasih Bu Alfa, Bu Kris, Pak Irfan atas waktunya. Ya, ini sebelumnya curhat dulu ya. Dulu waktu membagi topik yang akan kita diskusikan di forum MGMP itu saya bagian literasi numerik. Oke, saya ayam, wah bahannya ono gitu. Tapi nggak tahunya hari pertama pembukaan lalu ada sesi AKM, beliau Bu Muji langsung masuk ke numerik. Aduh, materiku hilang. Jadi saya udah, senjatanya hilang satu. Lalu saya lagi, nanti ada Pak Hendra, kan mungkin modelnya panel. Tiba-tiba tadi pagi saya WA Bu Kris, ternyata saya main sendiri, karena Pak Hendra nanti punya hari lain. Aduh, yang saya andalkan hilang semua. Jadi sekarang saya harus mengandalkan Bapak Ibu malah ini. Oke, Bapak Ibu, saya akan mencoba mengisi sebatas yang saya tahu, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf nanti kalau di dalam penyampaian ada beberapa yang mungkin hanya mengulang ya, hanya mengulang apa yang sudah Bapak Ibu ketahui gitu. Oke, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat beberapa poin penting yang ada di dalam, ini bukan istilah baru ya. Semula ini hal baru, tetapi karena hampir setiap saat ini dikomunikasikan di banyak media, maka ini sekarang menjadi sesuatu yang familiar bagi Bapak Ibu, yaitu tentang literasi numerik. Saya tidak akan melihat tentang AN, Asesmen Nasional ya, kemudian saya tidak akan melihat AKM secara luas, kita akan meluncur pada yang menjadi porsi kita, yaitu literasi numerik. Yang pertama ingin saya tunjukkan ke Bapak Ibu, atau sebenarnya kita lihat bareng-bareng karena Bapak Ibu sudah tahu sebenarnya. Kita akan mencoba melihat dulu, kita coba membandingkan antara literasi numerik yang kemasannya di dalam AKM ya, dengan ujian nasional. Karena kan dikatakan penilaian sekarang tidak menggunakan ujian, tapi menggunakan AKM gitu ya. Sekarang kita akan melihat hubungan antara keduanya. Yang pertama tentang persamaan
Kita lihat antara persamaan UN mata pelajaran matematika dengan literasi numerik. Keduanya punya persamaan. Saya mencatat ada 3 persamaan. Yang pertama, persamaan dalam hal tujuan. Tujuannya adalah sama-sama mengevaluasi. Persamaan yang kedua adalah sasarannya. Yang diuji adalah sama-sama siswa. Yang ketiga, dari sisi yang menyelenggarakan. Sama-sama yang menyelenggarakan adalah pihak pemerintah. Itu kita ketahui. Mungkin ada persamaan yang lain yang tidak saya catat ya. Tapi yang akan kita lihat bukan persamaannya, tapi kita akan melihat perbedaannya. Karena dari perbedaan itulah nanti kita bisa melihat ke arah mana AKM literasi numerik ini akan dibawa. Perbedaan antara ujian nasional, atau dulu namanya EBTANAS atau apapun ya, dengan literasi numerik. Saya mencatat ada beberapa perbedaan. Yang pertama, perbedaan dari sasarannya dulu. Kalau ujian nasional itu dikenakan pada siswa kelas 9 di akhir tahun. Kalau AKM literasi numerik dilaksanakan di kelas 8. Ini kita bicara SMP ya, bukan SD, bukan SMA. Domain kita SMP. Karena di kelas 8 itu pun dilakukan bukan di akhir kelas 8, tapi di tengah jenjang. Jadi di semester 1. Nah. Kemudian perbedaan yang kedua, yang ketiga ya, tentang kegunaan. Kalau ujian nasional, yang dinilai adalah siswa. Hasilnya itu menjadi milik siswa. Artinya oleh siswa bisa digunakan untuk menentukan kelulusan saat itu, bisa digunakan untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai syarat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, ada yang mensyaratkan nilai UN. Itu berbeda dengan AKM. AKM literasi numerik. Yang dinilai melalui AKM, memang objeknya siswa, tapi hasil itu digunakan untuk menjustifikasi proses. Dan menjustifikasi, karena proses berarti yang dibidik adalah gurunya. Kalau ujian nasional yang dibidik adalah siswanya. Jadi hasil itu nanti yang menggunakan adalah guru atau lembaga. Jadi yang sasarannya tadi yang terdampak itu siswa. Kalau AKM itu siswa yang mengerjakan soal, tapi yang hasilnya nanti dipakai untuk menjustifikasi guru dan sekolah. Kemudian perbedaan yang lain adalah bagaimana kita mensikapi antara UN dan AKM literasi numerik. Kita lihat yang ujian nasional dulu. Dulu untuk mempersiapkan siswa, biasanya banyak yang dilakukan. Ada yang sekolah menyelenggarakan les, MGMP, MKKS mengadakan bedah SKL, orang tua memasukkan anaknya ke bimbingan belajar, lalu sekolah sibuk mempersiapkan tryout. Bahkan ada sekolah yang semester 2-nya itu sudah dikosongkan, hanya diisi dengan mata pelajaran ujian nasional. Itu pada saat ujian nasional. Nah, hal itu pasti tidak akan terjadi pada saat nanti mempersiapkan literasi numerik. Karena yang disasar itu guru, berarti nanti antisipasi sekolah adalah ya gurunya yang digarap ya. Bisa digarap melalui, karena guru itu sudah menjadi tenaga yang lama di sekolah itu, untuk meningkatkan kualitasnya diadakan pelatihan. Nah, menurut saya ini segmen yang bisa dibidik oleh MGMP. Jadi MGMP bisa menjadi tempat untuk melatih guru-guru untuk kebutuhan AKM literasi numerik. Kebutuhannya apa nanti bisa kita dokumentasikan. Ini juga berdampak pada
rekrutmen guru. Jadi ke depan, saya kira untuk menjadi guru tidak semudah beberapa saat yang lalu. Yang saya alami sekarang ini, guru-guru itu untuk bisa mengajar harus punya sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik tidak didapat dengan mudah seperti dulu, hanya portofolio, gitu, hanya diklat gitu. Kalau sekarang dengan kuliah, ya seperti sekarang ini, mereka yang PPG dalam jabatan, mereka harus kuliah sebanyak 17 SKS kalau saya tidak salah. Nanti yang calon-calon guru yang baru, yang di luar jabatan, mereka harus punya sertifikat dengan mengambil mata kuliah paling tidak 36 SKS. Itu artinya kualitas guru akan ditingkatkan. Bagi yang sudah terlanjur melalui pelatihan, bagi yang belum melalui persyaratan sertifikat pendidik. Kemudian perbedaan yang lain adalah pada saat kita mempersiapkan ujian nasional, biasanya cara yang dipakai adalah drill. Jadi hanya diberi soal, jawab soal, latihan menjawab, seperti itu. Itu pasti tidak akan dilakukan kalau kita mempersiapkan AKM. Karena AKM, domain literasi numerik, itu akan bisa dipersiapkan melalui pembiasaan. Nanti kita lihat pembiasaan itu yang seperti apa. Dan yang terakhir, yang saya catat ini ya, yang saya pikirkan gitu, adalah domain dari keduanya. Ujian nasional, basicnya adalah kompetensi matematika. Jadi domainnya soal-soal ujian nasional adalah kompetensi. Sedangkan AKM atau literasi numerik terutama ya, yang dituju adalah kemampuan numerasi. Nah, sekarang, apa bedanya kompetensi matematika dengan kemampuan numerasi? Kompetensi matematika itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dalam respon terhadap tantangan matematika tertentu pada situasi tertentu. Jadi kemampuan untuk menggunakan matematika dalam situasi yang khusus, situasi tertentu. Nah, situasi tertentu, kemampuan tertentu itu yang seringkali diciptakan ya, dibuat oleh guru. Jadi kalau ini misalkan permasalahan real ya, real itu real yang dibuat oleh guru. Biasanya kalau guru membuat soal cerita misalkan, ya soal cerita itu soal bukan cerita faktual, tapi cerita fiktif menggunakan data-data matematika. Lalu, apa yang dimaksud dengan kemampuan numeris? Kemampuan numeris kalau kita bandingkan dengan kompetensi matematika, yang membedakan adalah permasalahan pada kompetensi numeris itu real. Jadi permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan itu sepintas ya, tidak ada strukturnya. Kemudian permasalahan itu mempunyai penyelesaian yang ganda, artinya tidak memuat penyelesaian tunggal. Kalau kompetensi matematika biasanya penyelesaiannya itu tunggal. Kemudian dalam mencari penyelesaian itu seringkali memuat lebih dari satu cara. Jadi penyelesaiannya bisa lebih dari satu, cara untuk mendapatkan penyelesaiannya pun bisa lebih dari satu. Itu yang membedakan kompetensi
dengan kemampuan matematika. Oke, itu hal yang kedua tentang persamaan dan perbedaan UN dan AKN. Sekarang coba Bapak Ibu kita lihat apa kegiatan proses belajar mengajar, ya. Tapi saya ingin melihatnya dari sisi yang lain. Ada 3 tetap yang terlibat, yaitu ada input, ada proses, ada output. Selama ini kita mengartikan input itu adalah siswa, output itu sekolah, proses sekolah, output itu nilai hasil ujian misalkan ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita ingat kita dalam menyelenggarakan pendidikan itu kan dibekali dengan 8 standar, ya. Nah, dari 8 standar itu saya melihat ada 4 standar yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Yang pertama, untuk input dari pembelajaran kita itu adalah standar isi. Dari standar isi itulah materi pembelajaran kita dapat. Dari standar isi itulah kita berangkat untuk mengeset proses pembelajaran. Buktinya apa? Kalau Bapak Ibu ingin membuat RPP misalkan, itu kan selalu dari standar isi itu kita ambil KD kita terjemahkan menjadi IPK kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun tujuan pembelajaran. Jadi, saya melihat, kalau begitu pembelajaran itu inputnya adalah standar isi. Kemudian, di dalam proses pembelajarannya, ada 3 standar yang terlibat, yaitu standar proses, standar penilaian, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ada 3 standar yang ada di dalam proses pembelajaran. Nah, sebagai output, ini yang jarang sekali kita melihat. Output kita itu bentuknya apa? Bentuknya adalah SKL. Standar kompetensi kelulusan. Pertanyaannya, apakah kita pernah mempelajari isi SKL? Karena biasanya dalam pengajaran yang familiar kita ya standar isi, berisi KI, KD itu, lalu itu kita buat RPP menggunakan standar proses, ada penilaian menggunakan standar penilaian, kita jarang melihat isi SKL. Sekarang coba kita intip ya, SKL itu isinya apa toh sebenarnya? Coba kita intip. Moga-moga nyambung ya. Kalau enggak ya mohon maaf. Oke, nyambung. Nah, mungkin ini bukan yang terbaru, tapi rumusannya relatif sama Bapak Ibu untuk SKL. Saya ingin menunjukkan Bapak Ibu SKL SMP. Nanti akan terjawab nanti. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu pertanyakan ya. Nah, ini di SKL SMP ada dimensi sikap. Oke, sikap tidak kita lihat ya, karena itu normatif ya. Artinya tidak terlalu berkaitan dengan literasi numerik. Nah, sekarang lihat rumusan SKL untuk dimensi pengetahuan. Saya bacakan. Jadi harapannya lulusan SMP dari aspek dari dimensi pengetahuan, mereka memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan, nah ini lihat, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
Oke, ini yang pertama. Yang kedua, mampu mengaitkan pengetahuan di atas, artinya pengetahuan konseptual, prosedural, dan tadi, teman-teman tadi, dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat. Mohon maaf Pak Eko, itu Gimana, Bu? slide-nya belum nampak, masih yang proses belajar mengajar. Apakah sama dengan punya Pak Eko slide-nya? Tempat saya sudah muncul, Ibu. Sudah muncul. Mohon maaf, mungkin stop screen dulu, terus diulang. Oh, ini stop screen. Oh iya, maaf, Pak. Oke. Iya, terima kasih. Oke. Sekarang Bu Alfa sudah kelihatan? sudah terlihat Pak Eka. Oke, saya ulang ya. Jadi SKL kita yang pertama memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan iptek, seni dan budaya. Oke. Yang kedua, mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara, dan kawasan regional. Kalau Bapak Ibu, ini yang berikut, ini penjelasan pengetahuan faktual. Nah, kalau Bapak Ibu cermati rumusan SKL SMP itu, rumusan itu kan sudah tampak ada domainnya AKM, ada konteksnya AKM, itu kan sebenarnya. Jadi AKM itu sebenarnya merupakan alat untuk menguji ketercapaian SKL. Jadi rumusan-rumusan AKM itu bisa kita lihat di rumusan AKM. Rumusan AKM itu bisa kita temukan dari rumusan SKL. Jadi selama ini kita nggak sadar bahwa yang kita gunakan sebagai alat evaluasi itu ternyata belum menuju ke SKL. Nah, perubahan itulah yang kemudian dinyatakan dalam bentuk yang mungkin 2 tahun ini ya dilakukan ya, tentang penilaian proses pengajaran menggunakan instrumen AKM. Oke. Jadi saya ingin menunjukkan letak sebenarnya di manakah posisi AKM terhadap struktur standar 8 standar yang menjadi kewajiban bagi kita itu. Oke. Saya kembali ke slide tadi ya. Nah, jadi output yang akan dinilai nanti dasarnya adalah SKL itu. Maka kalau kita lihat ada konteks, ada konten, ada ranah kognisi, itu kan semuanya mengambilnya dari SKL. Oke. Nah, yang berikut. Kita sekarang akan melihat tentang pengertian literasi numerik. Literasi numerik atau keterampilan numerical, ya, numerical skill, kalau dulu istilahnya keterampilan numerical, keterampilan berhitung namanya, kalau yang dulu ya. Sehingga Bapak Ibu yang merupakan produk lama, pernah belajar menggunakan kurikulum 75, saat itu matematika tidak ada nama matematika. Ilmunya namanya cakap berhitung. Yang kalau sekarang ya itu ya numerical skill lalu diperluas menjadi literasi numerik. Nah, ada perubahan cara pandang yang ini saya kira menjadi menarik kalau kita flashback pada apa yang kita kerjakan di dalam pengajaran kita kepada siswa. Pandangan lama mengatakan begini, numerasi itu diartikan sebagai
keterampilan yang hanya melibatkan kecakapan dengan angka dan berhitung menggunakan kertas dan pensil, atau dulu sering diberi nama mencongak. Sehingga sampai sekarang pun ya masih ada banyak guru yang dalam tanda petik tidak memperbolehkan siswanya menggunakan kalkulator. Jadi kalkulator menjadi barang yang tidak boleh dipakai dalam matematika. Buktinya apa? Kalau ujian itu, kalau tes, tidak boleh menggunakan alat bantu hitung. Ya kan? Nah itu berarti menunjukkan, oh berarti selama ini itu menggunakan cara pandang lama tentang keterampilan numerasi itu. Dan itu berubah sekarang. Yang baru mengatakan bahwa numerasi diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai ragam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi lebih luas dari sekedar menghitung. Jadi menggunakan konsep dan keterampilan untuk memecahkan masalah real, ya, masalah real dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di dalam hal ini semua alat matematika itu boleh dipakai. Alat matematika itu apa sih? Alat matematika itu alat untuk menghitung ya kalkulator. Alat untuk mengukur ya alat ukur. Alat untuk mempresentasikan ya grafik, tabel, gitu kan? Alat untuk menilai ya statistik. Ya, statistik dalam arti hasil perhitungan statistika itu kan namanya statistik ya. Itu semua menjadi tuntutan orang untuk bisa menggunakan matematika dalam mengatasi permasalahan sehari-hari. Oke. Nah, oke, ini tadi sudah. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau begitu, yang namanya numerasi, orang yang ahli di dalam numerasi itu namanya numerat ya. Dimensinya apa saja sih? Untuk menjadi seorang numerat itu dimensinya apa? Nah, dimensi numerasi ini nanti akan muncul di dalam kenapa soal-soal literasi numerasi itu bentuknya seperti itu. Karena dimensi numerasi itu yang pertama memberikan perhatian pada konteks kehidupan nyata. Jadi matematika tidak lagi menjadi sesuatu yang di luar kehidupan anak, tapi matematika itu ada di sekitar anak. Sehingga kalau kita lihat soal-soal literasi numerasi, pasti berangkat dari permasalahan real, permasalahan nyata. Permasalahan yang kontekstual, dalam arti anak bisa melihat, bisa merasakan, bisa mengetahui permasalahan itu. Dimensi yang kedua, di dalam menyelesaikan permasalahan tadi, itu menerapkan pengetahuan matematika. Jadi matematika dipakai sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui itu. Kalau permasalahan tidak butuh matematika, berarti itu bukan numerasi. Ya. Kemudian, dimungkinkan menggunakan alat fisik atau alat untuk representasi dan alat digital untuk membantu dalam penyelesaian masalah. Jadi penggunaan iptek itu diwajibkan. Maka kalkulator kalau mau dipakai nggak apa-apa. Dimensi yang keempat, dengan menggunakan matematika dalam penyelesaian masalah sehari-hari itu dapat meningkatkan sikap positif. Jadi anak menjadi semakin tahu sebenarnya matematika yang dia pelajari selama ini itu digunakan untuk apa. Sehingga pertanyaan anak, belajar ini itu untuk apa sih? Itu
itu tidak lagi muncul karena dia sudah bisa menggunakan konsep yang selama ini dia pelajari untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Kemudian yang kelima, ini nilai karakter dari apa? Aktivitas yang tadi diselenggarakan adalah dia memiliki apa? Sikap kritis untuk menggunakan hasil perhitungan matematis untuk menilai apakah permasalahan yang tadi sudah diselesaikan itu benar-benar sudah valid atau belum. Jadi dengan instrumen matematika yang dia miliki, sifat kritis, orang matematika akan mengajarkan juga untuk mengecek apakah hasil perhitungan itu sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Nah, karakter itulah yang akan muncul kalau anak menjadi seorang yang ahli di dalam numerasi. Oke. Nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana implementasi keterampilan numerasi itu di dalam pengajaran. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat tentang penalaran. Ya. Apa yang dimaksud penalaran dan proses pemecahan masalah di dalam pembelajaran. Ya. Nah, saya akan sepintas saja menunjukkan tentang proses yang disebut dengan proses penalaran dan proses pemecahan masalah. Di dalam penalaran matematika atau proses pemecahan masalah itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Ini nanti kalau Bapak Ibu mengkaitkan dengan model pembelajaran PBL atau PJBL ya, itu akan masuk nanti. Yang pertama adalah merumuskan. Jadi untuk melakukan pemecahan masalah, merumuskan masalahnya itu apa. Nah, ada banyak contoh tentang langkah-langkah perumusan masalah itu. Saya kira, atau mungkin kita lihat satu-satu ya. Contoh merumuskan masalah misalkan mengidentifikasi aspek matematika dari satu masalah yang terletak dalam konteks kehidupan nyata. Biasanya permasalahan yang akan dilihat aspek matematikanya itu mulai diidentifikasi manakah variabelnya. Lalu biasanya setelah itu, setelah diidentifikasi, lalu masalah itu dinyatakan dalam kalimat matematika yang sering disebut dengan pemodelan. Bisa juga merumuskan ini berisi mengenal struktur matematika di dalam masalah itu. Ada nggak keteraturan, ada nggak pola, ada nggak hubungan dari masalah itu. Misalkan, masalahnya tentang menentukan hari lahir, tanggal lahir seseorang itu berada di hari apa. Lahirnya sudah lampau, tidak ingat harinya, tapi ingat tanggal, bulan, dan tahunnya, orang bisa menentukan hari apa. Karena apa? Adanya pola, adanya keteraturan di dalam sistem penanggalan kita. Jadi ada, kalau kita kaitkan dengan materi matematika, ada modulo ya. Hari ada modulo, bulan ada modulo, tahun ada modulo, gitu ya. Oke. Bisa juga merumuskan itu adalah membuat masalah yang dihadapi itu menjadi disederhanakan. Jadi masalah yang mungkin dilihat kompleks, setelah dianalisis itu bisa disederhanakan dengan menghilangkan variabel-variabel yang tidak perlu. Sehingga kelihatan, oh, dari permasalahan utamanya itu yang mana.
Bisa juga langkah merumuskan itu berisi mengidentifikasi kendala atau membuat asumsi cara penyelesaian masalah atau menyederhanakan konteksnya. Bisa juga, yang tadi sudah saya singgung, yaitu menyatakan masalah itu menjadi representasi matematis. Menggunakan variabel, menggunakan simbol, menjadikan gambar, ya, menjadikan model. Bisa juga mencoba melihat permasalahan itu dalam sisi yang lain. Jadi mempresentasikan masalah itu dengan cara-cara yang berbeda. Mungkin tidak satu model, bisa dengan beberapa model. Bisa juga melihat hubungan antara konteks masalah, kemudian dijadikan permasalahan simbolik. Tadi pemodelan tadi ya, ini mirip dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian menerjemahkan masalah ke dalam bahasa atau membuat representasi matematis, tadi pemodelan tadi sudah. Itu langkah pertama. Langkah kedua dari proses pemecahan masalah adalah mengerjakan. Jadi masalah tadi dicoba untuk diselesaikan. Contoh kegiatannya apa? Mulai dari merancang. Jadi setelah modelnya dibuat, melakukan langkah untuk menemukan solusi dari permasalahan itu. Jadi belum mencari, tapi merancang strateginya. Kemudian mencari alat-alat matematika yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Kemudian mencoba menggunakan konten ya, matematika, jadi fakta, aturan, algoritma, atau struktur matematika untuk mencari penyelesaian. Kemudian melakukan penghitungan, otak-atik angka, mencoba memanipulasi, mengolah data. Kemudian kalau bentuknya bentuk aljabar ya dicoba untuk dicari penyelesaiannya. Kalau permasalahan berkaitan dengan geometri ya dicoba dinyatakan dalam bentuk gambaran geometris misalkan. Kemudian bisa juga langkah mengerjakan itu adalah menarik informasi dari diagram matematika atau grafik yang dibuat. Kemudian menggunakan atau mengubah representasi ke bentuk representasi yang lain untuk menemukan penyelesaian. Kemudian juga membuat generalisasi dari solusi yang dia temukan. Itu semua termasuk langkah mengerjakan. Langkah yang ketiga adalah menafsir dan mengevaluasi. Oke. Langkah menafsir misalkan setelah ketemu hasil hitungannya, hasil itu dikembalikan ke konteks dunia nyata. Kalau yang paling gampang, Bapak Ibu misalkan persamaan ya, setelah ketemu X, X-nya dikembalikan. X tadi apa? Itu contoh bagaimana menggunakan hasil matematika untuk kita kembalikan ke permasalahan nyata tadi. Interupsi Pak Kemudian, Eko. Bagaimana Bu? Apakah Pak Eko ini menampilkan slide? Iya. Ada slide-nya. Mohon maaf Pak, slide-nya tidak kelihatan ya Pak. Kok di sini sudah stop saya, Bu. Jadi kelihatan Bu Alfa? Iya. Kelihatan Pak. Saya kelihatan Bu Alfa. Oh, berarti saya yang tidak terlihat nih Sakti. Oh, nggih, mohon maaf. Bu Alfa itu yang menghilang. Saya ulang lagi. Oh, nggih. Oh, lah saya baru kelihatan sekarang. Nggih, mohon maaf Pak Eko. Nggih. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf lahir batin. Ini Mungkin Pak Eko dilanjut. Sudah kelihatan Pak Eko. Dari loading. Oke. Bu Alfa sekarang kelihatan? Saya terlihat dengan jelas. Maaf, teman-teman, apakah slide saya kelihatan?
Kelihatan Pak Eko. Kelihatan Sangat Eko, jelas. jelas. Nah, Jelas. lalu yang termasuk langkah menafsir lagi adalah mengevaluasi kewajaran solusi matematika. Misalkan, seringkali kalau kita menyelesaikan permasalahan nyata itu, X misalkan menyatakan banyak. Loh kok X-nya negatif? Nah, ternyata karena X menyatakan banyak sesuatu, tidak boleh negatif. Berarti kita cari X yang positif. Nah, jadi ada langkah mengevaluasi kewajaran. Jadi semua solusi matematika belum tentu menjadi solusi dunia nyata. Ada sesuatu yang harus dihilangkan karena itu tidak sesuai dengan konteks nyata. Misalkan banyak kok negatif, menyatakan menemukan kuantitas yang harusnya bulat kok ketemunya pecahan. Jadi ada langkah mengevaluasi. Itu termasuk langkah yang ketiga dari pemecahan masalah tadi. Yang lain-lain nanti terlalu lama ya kalau saya di sini. Oke. Nah, itu tadi langkah penyelesaian masalah. Nah, sekarang ini. Lalu setelah kita tahu itu semua, kita tahu bahwa numerasi itu yang nanti menjadi terdakwa dan tertuduh adalah guru. Numerasi memuat banyak dimensi tadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengintegrasikan literasi numerik itu dalam PBM? Yang perlu kita sadari Bapak Ibu, saya ingin menegaskan di sini, bahwa literasi numerik itu bukan kurikulum baru. Tidak akan ada kurikulum literasi numerik. Yang ada adalah keterampilan numerik ini diintegrasikan di dalam KIKD, dalam standar isi yang sekarang ini ada. Dari sanalah keterampilan numerik itu hendaknya dimunculkan. Nah, jadi tugas guru adalah bagaimana dengan KIKD yang ada di dalam standar isi itu akan muncul sebuah pembiasaan. Tadi saya mengatakan untuk bisa berhasil di dalam literasi numerik itu bukan drill, tapi melalui pembiasaan. Pembiasaan itu dapat dilakukan, dapat berhasil kalau dilakukan terus-menerus, konsisten, dan dilakukan di dalam kegiatan PBM. Sehingga, mau tidak mau, Bapak Ibu harus mengintegrasikan literasi numerik ini di dalam PBM jenengan. Integrasinya dalam bentuk apa? Nah, yang pertama adalah, untuk bisa mengintegrasikan itu, yang pertama, Bapak Ibu harus menentukan konten matematika yang akan diangkat menjadi literasi numerik. Dasarnya apa? KD. Pertanyaannya, apakah semua KD bisa dijadikan literasi numerik? Saya sudah mencoba mencermati, Bapak Ibu. Ternyata tidak. Nah, jadi, tidak semua permasalahan KD itu bisa kita angkat menjadi literasi numerik. Tidak bisa kita paksakan. Apalagi bagi kita yang baru mau melakukan, yang baru belajar. Ambil KD-KD tertentu yang memang potensial untuk bisa kita jadikan kegiatan itu memunculkan literasi numerik. Jadi, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mencermati KD. Kemudian dari KD itu akan kelihatan materi esensialnya apa. Diambil KD, lihat materi esensial. Kemudian mulai memikirkan dari materi esensial itu, konten mana yang bisa kita aktualisasi di dalam kehidupan nyata. Jangan KD-nya tentang persamaan. Saya tidak mengingat rumusan KD persamaan, ini kelas 7 ya, secara detail. KD-nya persamaan. Nah, konten yang mau kita angkat adalah apa? Penyelesaian persamaan linear. Nah, sekarang kita cari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada nggak permasalahan yang sebenarnya itu permasalahan tentang persamaan? Oh, ada.
Nah, kalau ada berarti KD itulah yang kita angkat dalam bentuk literasi numerik. Untuk bisa mengangkat, apa yang harus kita lakukan? Ya KD itu kita lihat, kita jabarkan dulu dalam IPK. Dari IPK nanti akan kelihatan, oh KD ini akan diangkat menjadi bentuk pembelajaran yang memuat literasi numerik dengan IPK ini. Jadi itu akan kelihatan. Nah, saya berharap suatu saat MGMP akan mengajari kita tentang hal ini ya. Kita punya tokoh-tokoh AKM sebenarnya, ada Pak Hendra, ada Pak Irfani. Saya berharap nanti saya ikut diberi pencerahan tentang itu. Nah, lalu yang kedua, setelah kita memetakan KD tadi, kita tentukan konteks yang sesuai. Konteks itu apa sih? Konteks itu adalah permasalahan real yang akan kita angkat menjadi permasalahan yang akan kita selesaikan menggunakan persamaan tadi, persamaan linear satu variabel. Nah, seringkali yang muncul di kita adalah permasalahan itu permasalahan yang simpel banget, ya, tentang umur misalkan. Jadi faktor kompleksitasnya tidak muncul. Apakah AKM harus kompleks? Ya enggak juga sih. Cuma kadang-kadang permasalahan keseharian itu bukan permasalahan yang dirancang ya, bukan permasalahan yang dibuat guru ya, tapi permasalahan real yang ada di lapangan itulah yang sebaiknya diangkat untuk dijadikan pembelajaran untuk menjawab literasi numerik. Jadi tentukan konteksnya. Kuncinya adalah permasalahan itu permasalahan real. Nah ini, lalu mencoba melihat kompleksitas dari level kognisinya. Kompleksitas ini sebenarnya sudah muncul pada saat kita merumuskan IPK tadi. IPK tadi kan sudah menjelaskan level kognisi yang mana ya, apakah C3, C4, atau C5. Itu sebenarnya sudah muncul. Dari langkah pertama tadi sebenarnya level kognisinya sudah muncul, sehingga konteks yang tadi diambil di langkah kedua tadi, itu bisa Bapak Ibu kembangkan tingkat kompleksitasnya. Jadi levelnya kita kan level kognisi kan boleh naik satu tingkat, boleh turun satu tingkat ya, saya pahami ya. Kalau misalkan dinaikkan terlalu rumit ya diturunkan. Lalu yang keempat baru Bapak Ibu mulai merancang proses pembelajaran yang dituangkan dalam RPP. Karena pembelajaran itu berangkat dari masalah nyata, maka menurut saya ya, model yang cocok ini adalah PBL, Problem Based Learning. Dengan PBL itu, maka ya ada peluang bagi siswa, bagi anak, untuk mencoba membuat desain sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu. Karena di dalam PBL itu kan ada fase 2 ya. Fase 2 itu kan merancang langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi menurut saya memang cocoknya PBL. Kalau pakai DI kayaknya enggak ya. Jadi di dalam merancang proses pembelajaran itu hendaknya di dalam kegiatannya itu menyangkut tadi langkah penyelesaian masalah tadi, yaitu ada merumuskan yang tadi kita lihat ya tentang problem based learning tadi ya, merumuskan, mengerjakan dan menafsir atau mengevaluasi. Itu harus muncul di dalam rancangan pembelajaran. Lalu setelah rancangan itu dibuat,
lalu juga merancang kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini berisi bukan penutup di RPP ya, tapi penutup di kegiatan proses AKM ini adalah memberi kesempatan pada anak untuk merefleksi apakah rancangan yang dia buat itu sudah sesuai atau belum. Di sana dibuat diskusi untuk memberikan alternatif lain dari langkah yang sudah dirancang oleh siswa. Juga memberi makna hasil penyelesaian itu terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi menafsir, ya. Di sini ada kegiatan menafsir. Oke, kayaknya. Oke, nah dengan itu maka akan ada perubahan di dalam kelas Bapak Ibu. Yang selama ini mungkin lebih banyak kelasnya diisi untuk mengerjakan latihan soal, tapi nanti akan lebih banyak menginvestigasi dan mendekatkan matematika dalam kehidupan nyata. Sehingga nanti LKS yang dipakai di sekolah bukan isinya soal jawab, tidak. Jadi akan ada perubahan di dalam kelas. Dan yang terakhir, ini saya sudah ngomong berapa jam ya? Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya ikut kegiatan, salah satu pembicaranya itu Profesor Syawal Gultom. Mungkin ada yang sudah kenal ini. Beliau adalah tadinya rektor Universitas Sumatera Utara. Ya. Sekarang ini beliau menjadi kepala penjamin mutu tenaga pendidik. Dan beliau menjadi ketua panitia ujian PPG sekarang ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kegiatan karena ada kegiatan untuk calon-calon penguji UKIN ya. Nah, ada statement beliau yang keren, yang menurut saya itu menjadi beban bagi kita. Beliau mengatakan begini, bahwa segala permasalahan bangsa itu dapat diselesaikan di dalam kelas. Dengan kata lain, di kelas itulah segala permasalahan bangsa dapat diselesaikan. Beliau berargumen begini, kalau kelas itu dalam pembelajarannya mempersiapkan anak untuk bisa menyelesaikan masalah, terbiasa menghadapi masalah dan bisa menyelesaikan itu, tentunya setelah dia selesai sekolah, dia terbiasa untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi saat dia menjadi pejabat, menjadi aparat, menjadi punya bidang profesi dia adalah orang-orang yang sangat terampil untuk menyelesaikan masalah. Sehingga permasalahan bangsa dalam segala hal itu akan terselesaikan. Berkat siapa? Berkat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibulah yang mencetak generasi-generasi yang mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Itu yang saya tangkap dari Pak Syawal Gultom ya. Dia seorang yang sangat peduli terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia, dan dia kayaknya juga pengajar di P4TK Sumatera Utara kayaknya. Dia orang matematika. Demikian Bapak Ibu, maaf terlalu lama saya menyampaikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini mencoba melihat gambaran literasi numerik dari sisi yang lain, bukan sisi yang selama ini kita lihat bentuknya soal-soal seperti itu ya. Terus terang, ini ada Bu Susi. Isi ini tadi terinspirasi oleh Bu Susi. Waktu itu pada sesinya Bu Muji, Bu Susi menyatakan ingin bertobat. Saya tuh mikir, tobat apa toh ya? Nah, ternyata ingin berubah.
Lalu saya mulai berpikir, karena saat itu saya kehabisan ide, Bu Susi, mau AKM literasi numerik kok sudah disampaikan Bu Muji, saya bingung ngomong apa ya. Nah, jadi terima kasih Bu Susi. Bu Susi menjadi inspirasi saya untuk menyampaikan materi hari. Maaf Bu Kris, jangan tambah cemburu Bu Kris. Bukan bermaksud apa-apa. Memang Aman tujuan Pak, saya aman. terima kasih Bu Kris. Oke, Bapak Ibu maaf. Ini kecek tadi ya. Oke, saya kembalikan ke siapa? Bu Alfa atau Bu Kris atau ke siapa? Monggo, silakan. Terima kasih Pak Eko. Ini materi hari ini cukup menarik karena membuka dan memperdalam pengetahuan kita mengenai literasi. Tadi saya menunggu kok tidak ada yang angkat tangan, tidak ada yang menuliskan di chat. Mungkin sekarang waktunya untuk penjenengan yang akan bertanya kepada Pak Eko. Monggo kami persilahkan. Boleh open mic, boleh tulis di chat. Pak Eko siap. Siap menjawab ya Pak Eko ya? Oke. Siap Monggo melempar. Bapak Ibu. Oh ini Bu Susi raise hand. Silahkan Bu Susi. Monggo sepenuhnya buat Terima penjenengan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek bertanya Pak Eko. Nggih, Bu. Mengenai konteks, hubungan antara konteks dan level kognitif di soal numerasi. Apakah beda konteks bisa mempengaruhi level kognitifnya? Kemarin kan ada pesan dari Bu Muji, kalau tidak salah tuh sebisa mungkin kita latih anak-anak kalau bisa sampai level 3 gitu. Terus ada pesan juga tambahan, gunakan konteks sosial budaya gitu. Nah, apakah memang benar konteks itu mempengaruhi level kognitif di soal numerasi, ataukah konteks bisa apa saja, asalkan kita bisa merancang, levelnya pun bisa tinggi gitu Pak Eko. Oke, nggih Bu Susi. Bu Susi, era takon ya. Dan jawabannya sudah tahu gitu. Saestu ini tanya beneran. Ya. Konteks itu kan masalah nyata yang akan kita angkat untuk kita jadikan sebagai pemicu literasi numerik. Ya, nah, masalah nyata itu bukan masalah rekaan ya. Kalau bahkan disarankan, syukur-syukur masalah yang diangkat itu kalau bisa ya masalah hasil penelitian. Nah, kan harapannya itu ya. Kalau PPL itu kan harapannya permasalahan diangkat itu syukur-syukur masalah yang basicnya adalah hasil penelitian. Syukur-syukur. Tentunya ya hasil penelitian yang gaduh untuk level kognisi SMP ya. Oke. Bisa juga masalah keseharian yang lain, yang up to date biasanya. Yang up to date bisa background-nya masalah di sekitar dia, masalah yang misalkan di Indonesia, di Jawa gitu. Tapi bisa juga menggunakan background luar negeri, masalah-masalah yang aktual di luar negeri. Itu konteks. Kemudian apa ada hubungannya antara konteks dengan level kognisi? Kalau level kognisi itu kan yang menentukan kita. Maka tadi ada mencoba untuk memilah konteks itu mau kita taruh di level kognisi berapa. Itu kita. Mau kita bawa ke level C3 bisa, ke C4 boleh, ke C5 monggo. Tergantung dari masalah itu yang kita ingin highlights yang mana. Gitu. Ingat tadi masalah itu kan multi tafsir, multi variabel, multi dimensi. Nah, kita coba untuk petakan masalah itu. Sehingga saya akan angkat aja yang ini. Jadi dari satu masalah yang sama itu bisa muncul banyak konten yang berbeda. Misalkan masalah tertentu, ternyata kita ambil menjadi persamaan linear satu variabel. Bisa. Bisa permasalahan itu menjadi permasalahan aritmatika sosial. Bisa permasalahan itu diangkat menjadi permasalahan statistika.
Karena ada representasi statistik di sana. Bisa. Nah, lalu levelnya kita tentukan. Kalau perjalanan linear satu variabel, ternyata variabelnya bisa kita mainkan, kita bisa sampai anak tahap menganalisa. Oh, berarti sudah sampaikan C4 atau C5. Gitu. Oh, untuk statistik, anak sampai merepresentasi. Bisa sampai menentukan nilai. Nah, itu sampai C3 atau C4. Oh, ternyata anak bisa digunakan untuk menganalisis. Ya, monggo dinaikkan aja. Jadi, yang menentukan itu kita, Bu. Jadi, dari konteks yang sama, kita bisa membuat banyak konten, kita bisa memainkan banyak level kognisi. Itu dari saya, Bu Susi. Nah, memang itu menjadi menarik kalau memetakan konteks itu tidak dilakukan guru sendiri, tapi ada sebuah diskusi dengan teman, MGMP mencoba membuat kegiatan seperti itu. Jadi melatih kita untuk dari konteks yang sama, coba kita cari konten-konten apa yang bisa kita masukkan ke situ. Konten tadi basicnya adalah KD. Oh, ternyata masalah itu bisa kita kaitkan dengan KD statistika, KD aritmatika sosial, KD operasi aljabar, KD persamaan, misalkan. Atau mungkin KD tentang grafis lurus mungkin bisa. Itu Bu Susi dari saya. Mungkin kalau ada teman yang ingin menambahi, menyanggah, monggo. Pak Endra ini senyum-senyum tertawakan saya nih. Pak Endra, aku dipanggil Pak Endra. Buatan Pak Eko. Pak Endra kalau mau menambah, monggo Pak Endra. Kalau hari ini saya belajar Pak Eko. Mendengarkan jenengan. Pak Eko, ini saya mau bertanya. Kan kita ini bagaimana kita mau melatihkan dan membiasakan anak-anak mengerjakan soal literasi numeris kalau kita sendiri saja belum terampil membuat instrumennya, karena seperti konteks diusahakan agar konteks itu bukan konteks rekaan. Berarti kan kita harus pandai mencari data, mengolah data, menginventaris konteks yang bisa kita buat soalnya. Kemudian kita harus terampil juga mengolah konteks itu ke dalam level kognitif yang akan kita buat, merancang soalnya. Keterampilan kita membuat soal dalam bentuk soal yang bermacam-macam itu juga, ini kan hal baru untuk kami guru matematika nggih. Jadi saya setuju dengan Pak Eko kalau kegiatan ini nanti harusnya dilanjut juga dengan seperti itu, kegiatan kolektif, belajar melakukan analisis dan pemetaan terhadap KD dan konteks-konteks yang bisa kita gunakan untuk soal literasi numeris tersebut. Ini curhat, Pak. Oke, Ji. Nah, tadi di awal pada saat saya menyampaikan perbedaan antara UN dan AKM literasi numerik, saya menyatakan di sana bahwa memang perubahan yang harus dilakukan adalah kalau dulu murid itu kan dipersiapkan melalui drill, menggunakan les, menggunakan bedah SKL dan segala macam. Nah, kalau AKM tidak, nggak akan pernah ada bedah SKL AKM, nggak ada, karena nggak ada kisi-kisi AKM, nggak ada. Yang dipersiapkan apa? Ya, kita mempersiapkan guru. Kalau selama ini kita melihat soal-soal AKM yang sudah jadi yang pernah dibuat oleh orang lain, terus Menjar dalam hal ini ya, kalau Bapak Ibu punya bank-bank soal AKM, bagaimana Bapak Ibu sekarang yang menyiapkan itu? Itu baru menyiapkan instrumen mengujinya loh. Belum menyiapkan bagaimana supaya mengintegrasikan itu dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu bisa memunculkan keterampilan anak untuk menyelesaikan. Kan modelnya bukan begini. Ini yang keliru menurut saya. Anak diberi soal AKM banyak-banyak, lalu guru mengajarkan cara menyelesaikan soal AKM. Itu sama sekali kembali melihat AKM seperti menyiapkan UN. Jadi keterampilan
problem based learning-nya nggak muncul, tetapi keterampilan menjawab soal AKM-nya yang muncul. Gitu. Padahal tujuannya bukan itu. Jadi saya setuju dengan Bu Susi tadi. Bagaimana ada dua tantangan yang menurut saya perlu kita hadapi bersama ya. Yang pertama, bagaimana memunculkan pembelajaran sehingga kebiasaan anak untuk berpikir, untuk mencari penyelesaian itu muncul di dalam kegiatan yang kita rancang. Yang kedua, bagaimana merancang soal AKM untuk mengevaluasi pembelajaran tadi. Jadi pembelajaran tadi kan pembelajaran, tapi kan tentunya harus dinilai. Nah, alat untuk menilai keberhasilan pembelajaran tadi, itulah literasi numeriknya. Bagaimana membuat itu. Kan bentuknya tidak hanya sekedar kayak seperti sekarang ini ya, maaf. Hanya soal pilihan ganda, lalu jawabannya udah kelihatan gitu kan. Jadi keterampilan itu memang diperlukan, sehingga saya setuju, saya merekomendasi malah MGMP itu yang proaktif nantinya. Mencari orang-orang yang dipandang ahli tentang merancang pembelajaran berbasis AKM, merancang alat evaluasi berbasis AKM misalkan. Lalu kita ditunjukkan cara mendesain itu, kita mengembangkan ke sekolah. Yang kemarin Bu Susi mengatakan saya mau bertobat itu, mungkin ini bentuk pertobatannya. Kalau kita semua bertobat, keren. MGMP Matematika Salatiga nanti akan menjadi pionir untuk hal ini. Terima kasih Bu Susi. Itu juga memicu saya, Bu. Meskipun saya tinggal beberapa waktu untuk meninggalkan dunia pendidikan, tapi kok kayaknya mumpung masih ada waktu, kenapa saya nggak berubah? Maksud saya gitu. Namun masih bisa merasakan. Itu Bu Susi. Eko dilarang pensiun. Oke. Bu Alfa itu, Bu Kris, maaf. Iya, Bapak. Bu Alfa, entah kemana ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain? Mumpung ketemu Pak Eko dan mumpung kita bisa berdiskusi bersama Bapak Ibu. Saya yakin kalau untuk AKM itu apa, bagaimana, mungkin Bapak Ibu sudah perso semua, nggih. Tapi kita ini sebagai ujung anak panah literasi numerasi saat ini, seperti yang diungkapkan Bu Susi, bagaimana kita membuat instrumennya, bagaimana kita mengajarkannya, itu masih PR besar untuk kita. Monggo Bapak Ibu guru yang lain bisa bergabung, dan selamat bergabung Pak Mahmudi, tugasnya sudah selesai Pak Mahmudi. Pak Mahmudi super sibuk. Baik, saya mau menyampaikan sesuatu. Yang pertama, terima kasih Pak Eko penjelasannya, walaupun video tidak saya on-kan, tapi saya mengikuti terus begitu. Yang pertama, saya juga mau menanyakan sama Pak Eko dan teman-teman yang lain, bahwa penentuan level kognitif yang tergantung kita, bahasanya itu juga tetap harus melihat KD, tuntutan di KD itu mungkin. Jadi tuntutan di KD menuntut level kognitifnya misalnya C berapa, kita juga paling tidak setara dengan tuntutan di KD. Tidak boleh mestinya menurunkan. Kalau KD bahasanya di sana memecahkan masalah, mesti tuntutan level kognitifnya paling tidak setara itu. Toh kalau mau dinaikkan monggo. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, ini pengalaman pribadi Pak Eko dan teman-teman, bahwa anak-anak dituntut untuk bisa menyelesaikan soal AKM, literasi, numerasi, dan sebagainya, tapi kadang-kadang saya sendiri ini terlewatkan dalam proses pembelajarannya pun sekenanya. Apalagi saat ini tuntutan administrasi, padahal bukan tuntutan administrasi sebenarnya, tentang rancangan pembelajaran yang satu lembar ini kadang-kadang justru menurut saya tidak akan kelihatan menggambarkan dalam proses pembelajaran. Kalau dulu ada bahan ajarnya jelas, terus alat evaluasinya jelas, kadang-kadang sekarang ini kita hanya pegang satu lembar. Walaupun di situ tertuliskan dengan PBL, tapi kadang-kadang kita tak kenanya. Ini pengalaman saya saja, semoga yang lain tidak. Maka tidak heran nanti kalau proses
pembelajaran kita tidak PBL berbasis masalah, nanti dalam evaluasinya dituntut literasi numerasinya bagus, kadang-kadang kita juga agak kecolongan begitu. Maka benar yang disampaikan Bu Susi sama Pak Eko, ini harus dimulai dari kita sendiri dalam proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya memang harus betul-betul mengarah ke sana. Tetapi dengan keterbatasan mungkin juga sarana, termasuk kemampuan IT saya, seringnya hanya kalau memberikan evaluasi ya pilihan ganda paling banter urean. Akan membuat yang pilihan ganda kompleks itu di IT yang ada masih kesulitan. Nah ini kan beberapa problem begitu. Jadi penting mungkin menurut saya rancangan pembelajaran itu tetap utuh walaupun yang ada di administrasi satu lembar, tapi tetap ada alat evaluasinya jelas mengarah ke sana, terus langkah-langkah pembelajaran atau bahan ajarnya itu memang mengarah ke sana. Begitu menurut saya. Jadi tidak sekedar memikirkan evaluasinya, tapi tanpa melihat proses yang kita lakukan sudah mengarah ke situ. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, tadi ada tamu dari apa ya? Dari kalau dulu itu ini bukan menawarkan buku, tapi akan mengisi tentang AKM kelas. Karena asesmen nasional hanya survei yang hanya beberapa siswa itu untuk satu angkatan, dia akan memberikan semacam materi begitu di forum ini, dan kami nanti saya komunikasikan dengan teman-teman, kita beri ruang untuk menyampaikan itu. Nanti Bapak Ibu Guru bisa menyampaikan program karena dia dari timnya juga siap mengisi acara semacam ini 3 kali pertemuan. Itu dari Pak Ridho dan teman-teman. Itu Pak Ridho yang dulu menulis buku persiapan ujian nasional. Bukunya apa ya? Begitu lupa saya. Itu LPR, Bapak Ibu. buku LPR. Buku LPR, Pak Ridho dan teman-teman itu kalau dulu untuk persiapan ujian nasional. Kalau sekarang AKM kelas dan lain-lainnya. Nanti kita minta kesediaan Bapak Ibu untuk dari timnya mengisi di acara ini walaupun sebentar, tapi di lain waktu. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih, acara sudah bisa berjalan lancar. Demikian Pak Eko dan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahmudi. Bapak Ibu, menyambung dari yang Pak Mahmudi, Pak Eko, dan Bu Susi tadi, Bapak Ibu untuk semester depan, insya Allah MGMP akan mulai fokus di pembelajaran berbasis asesmen nasional. Nanti kita akan bukan hanya problem based learning ya yang sesuai. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar tentang project based learning. Kita ada project based learning, nanti ada STEM, STEM, dan STEAM. Nah, itu nanti yang akhirnya akan kita bawa ke ranah MGMP kita. Jadi kita juga akan belajar tentang itu, bagaimana pembelajarannya, bagaimana nantinya akan membiasakan anak-anak kita menyelesaikan masalah sebagaimana yang diharapkan dalam proses asesmen nasional. Karena seperti yang Pak Eko bilang tadi, kalau pembelajaran kita masih sama saja, seperti biasanya, sementara asesmen yang digunakan sekarang sudah berbeda, akan wagu jadinya ya, akan aneh gitu ya. Karena justru soal ini kan memang sulit ya Bapak Ibu untuk kita drill, bukan untuk kita drill kan juga seharusnya memang tidak kita drill kan, mereka toh memberikan gambaran tentang sekolah kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya sudah mancing loh ini. Yang bertanya lagi, monggo. Sinten atau ada Pak Eko tambahan, mungkin Bu Susi, Pak Alpa, Pak Irfan atau yang lain, Pak Indro. Saya tidak bisa menyebut satu persatu Bapak Ibu. Halo, Bu Alfa ini tadi hostnya kemana ini tadi? Pak Miftah? Bu Alfa terlempar lagi.
Bapak, maaf ya. Pak Miftah mungkin ini konteksnya Pak Miftah mungkin malah terbiasa ya, karena di agama juga terkadang kita sering jumpai soal-soal matematika yang konteksnya di agama. Kalau di MTS itu sudah terbiasa untuk membuat soal-soal matematika yang ada di konteks agama, walaupun di AN tidak ada ya Ibu konteks agama, adanya konteks sosial budaya. Bisa berbagi dengan kita Pak Miftah? Terima kasih Bu Christine. Suara saya bisa terdengar, Ji? Dengar Pak Miftah. Okay. Kalau di madrasah atau di MTS sebenarnya juga belum. Hanya saja mungkin di level madrasah itu ada yang namanya kompetisi sains madrasah. Kalau di Dinas Pendidikan mungkin sekarang namanya kompetisi sains nasional. Nah, itu memang untuk soal-soal KSM itu memang diintegrasikan dengan agama. Dalam hal ini karena kami di madrasah itu ya agama Islam. Tetapi kalau di level guru sebenarnya mungkin juga belum pernah membuat soal seperti itu. Kalau yang saya tahu itu soal KSM itu yang membuat masih di level perguruan tinggi atau dosen. Saat ini yang membuat kalau tidak salah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Jadi kalau di madrasah ya sama saja sebenarnya dengan teman-teman yang di sekolah atau di SMP, kami juga masih buta sama sekali dengan yang namanya asesmen nasional. Demikian Bu Christine, jadi sama saja masih buta, masih sama sekali masih nol besar Bu Christine. Terima kasih. Terima kasih Pak Miftah. Kita pecahkan nolnya bersama-sama nggih Pak. Semangat Bapak. Gitu. Pak Eko, Ya, Bu. tambahan. Saya ingin mengkonfirmasi tadi Pak Mahmudi itu kedatangan teman Pak Ridho ingin menyampaikan literasi numeris kelas ya Bu, kalau saya nggak salah. Iya. Oke. Ya, memang ada literasi numeris itu kan yang dilakukan di di kelas 8 itu namanya literasi numeris nasional ya, yang diadakan oleh pusat. Tapi dimungkinkan di jenjang-jenjang yang lain, yang di kelas 7, di kelas 9 gitu, guru melakukan juga literasi numerik. Namanya literasi numerik diagnostik namanya. Untuk mendiagnosa sebenarnya ada kecakapan mana di anak yang belum terkuasai gitu, untuk memetakan. Sehingga dari hasil literasi numerik diagnostik tadi, anak itu akan terpetakan. Ada 4 kategori sepertinya. Yang pertama, anak itu perlu intervensi khusus. Artinya, mungkin dalam membuat permodelan, anak perlu dibantu. Dalam menyelesaikan perhitungan, anak masih perlu dibantu. Itu level terendahnya adalah perlu intervensi khusus. Yang kedua adalah anak pada level dasar. Yang ketiga, level cakap. Yang keempat, kalau saya tidak salah, kayak di pramuka ini, apa ya? Mahir atau apa ya? Mahir ya. Mahir ya. Saya ingatnya strata pramuka itu. Dasar, cakap, mahir itu kan kita pangkat-pangkat di pramuka itu ya, Pak Huda nih yang ahlinya. Nah itu. Jadi kalau itu yang di tes bukan gurunya, tapi muridnya memang. Dan predikat itu melekat untuk murid. Beda dengan asesmen nasional ya. Beda dengan AKM literasi numerik. Maka tadi yang dimaksud Pak Mahmudi, Pak Ridho membawakan literasi numerik kelas itu, apakah itu Pak Mahmudi? Salah satunya mungkin itu, karena juga menyadari semacam buku yang isinya semacam soal-soal model gitu. Jadi nanti mungkin Pak Indra akan menambah, karena kemarin sudah menyinggung tentang AKM kelas begitu kan, kaitannya dengan asesmen kelas perjenjang kelas 7, kelas 9 begitu. Tapi saya sendiri juga kurang tahu persis, maka nanti kalau Bapak Ibu panitia mengagendakan kapan bisa webinar bersama beliau,
mungkin kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh begitu Pak Eko. Jadi beliau menawarkan suatu webinar gitu Pak. Menawarkan sekali webinar. Dan kami juga menyanggupi karena ini termasuk informasi yang baru di kegiatan yang sekarang dari 6 kali pertemuan mungkin perlu ada waktu 1 jam untuk webinar dengan beliau begitu. Nanti diambilkan jamnya dari salah satu narasumber yang agak longgar begitu. Kalau Pak Indro bisa menambah. Kalau kaitannya dengan AKM, kita usahakan dari kemarin, hari ini dan besok itu ada satu paket dalam MGMP itu tergabung dalam satu paket nanti sertifikat. Dan kalau memang beliau terkait dengan AKM dan Pak Indro ada, sekalian minta izin mungkin digabung dengan materi Pak Indro untuk besok begitu. Karena itu satu paket, nanti setelah ini kita pakai penilaian itu dengan Pak Huda dan Pak Irfani dan Bu Apa. Oh, dan Bapak Ribon, Pak Hendro, langsung saja ya Pak. Yang seperti apa, monggo ditentukan. Mumpung sekalian kita ganti. Jadi ceritanya memang AKM itu kan banyak-banyak ya, ada jenis 3 AKM sebenarnya. Ada AKM nasional, ada AKM kelas, sama AKM sertifikat kalau nggak salah. Sertifikasi Bapak untuk kelas 12. Yang ini berjalan kan nanti baru nasional, nanti setelah nasional selesai, nanti ada AKM kelas yang nanti harapannya ini berbeda dengan nasional kan catarannya sekolah, rapot sekolah. Dan AKM kelas itu nanti rapot siswa. Nanti akan dikutek-kutek langsung bagaimana siswa itu ketika hasil dari AKM nasionalnya. Itu sebenarnya sudah nanti jadi dipelajari oleh Pak Mamudi yang kemarin ikut pelatihan, inspiratif. Ya, itu nanti juga ada materi khusus sebenarnya dari Pak Mamudi tentang bagaimana inspiratif kelas interaktif ya yang sudah didapatkan. Monggo nanti saya manut aja kalau memang itu saya manut seperti apa yang nanti bisa diharapkan ya. Monggo. Terima kasih Pak Indro. Teman-teman yang lain terkait jadwal, apakah besok hari Rabu adalah jadwal dari Pak Indro untuk literasi AKM literasi juga, tapi kebetulan ada tawaran juga dari, saya kurang paham tadi Pak Mamudi ya. Nah, Pak Indro manut, dan dari Bapak Ibu panitia dan usul jadwal bagaimana, dan Bapak Ibu anggota panitia, anggota MGMP juga, ini forum terbuka ya Bapak Ibu, kita musyawarah gimana baiknya saja. Monggo Bapak Ibu. Saya Bu Kris mau nderek matur. Monggo. Kita tetap taat dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Jadwal sudah kita share ke teman-teman MGMP juga sudah besok. Lebih baik kita tetap di jadwal semula. Kalau toh memang ada tawaran yang menurut kita bisa jadi tambahan ilmu dan pengetahuan, sifatnya ya sebagai tambahan. Jadi jadwalnya tetap, nanti kalau ada itu sesudah dari materi Pak Indro, nanti kita sampaikan ke teman-teman, ada tambahan seperti ini, nanti bisa kita tambahkan. Itu menurut saya. Baik. Monggo yang lain saya. Saya setuju sekali itu sebenarnya. Dari saya Bu. Iya, monggo Pak Eka. Terlepas dari masalah itu ya, ini yang sejak awal memang akhirnya saya takutkan dan terbukti. Ketakutan saya adalah polanya akan kembali seperti menyiapkan UN. Ada buku soal, latihan drill, segala macam itu. Nah ini sebenarnya kontraproduktif menurut saya. Artinya kalau nanti muncul ada buku serial penyelesaian soal AKM, apa bedanya dengan waktu kita menghadapi ujian nasional gitu. Detik-detik gitu Pak. Skillnya, iya. Akhirnya kalau itu muncul, guru menjadi tidak mau lagi melatih membuat soal. Sudah ada kok. Gitu. Jadi justru inilah yang tadi di awal saya katakan, harusnya ada perbedaan antara bagaimana kita mensiasati AKM dengan UN. Tapi kalau seperti ini, ya akhirnya ya sama. Artinya akan ada pihak-pihak, maaf dalam tanda petik,
bernuansa bisnis yang masuk ke area ini. Karena nanti muncul buku, muncul bimbingan belajar. Nanti kan ada bimbingan belajar kan menawarkan bimbingan belajar untuk mempersiapkan anak menghadapi AKM. Pasti ada itu. Tapi kan bukan itu sebenarnya, substansi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah kita perlu mengubah apa yang selama ini kita selenggarakan itu tidak pas, kita perbaiki. Tetapi shortcut kita biru gitu kalau itu loh ya. Nah, ini pandangan pribadi ya. Nah, pandangan pribadi saya. Sehingga nanti apa yang menjadi idealisme pemerintah itu nggak akan tercapai oleh pihak-pihak yang model seperti ini nih, menurut saya. Nah, kalau saya salah saya dikritisi boleh. Itu Bu Kris. Oke Pak, terima kasih masukannya. Setuju kalau kita berpegang pada filosofi awal, kenapa ada asesmen nasional, kenapa tidak perlu dilatihkan, kenapa tidak perlu dipersiapkan, selain sarana-prasarananya, pasti ada alasan untuk itu. Sebelum saya lanjutkan, untuk minggu depan tetap Pak Hendro, nggih Pak. Itu harus saya garis bawahi ini. Untuk minggu depan tetap Pak Hendro. Kalau ada tambahan, Pak Mahmudi gimana baiknya? Monggo. Siap, Bapak Ibu. Jadwalnya MGMP jam 10 sampai jam 13, nggih. 10 sampai 13. Menurut pengalaman hari ini, seperti Pak Eko, ternyata kan jam 12 kemungkinan sudah kelar. Jadi kemungkinan kalau Pak Hendro mirip hari ini jam 12 sudah kelar, mungkin yang 1 jam bisa menimba ilmu dari yang lain. Masalah nanti ada penawaran, kita bersikap saja. Mungkin tapi informasi AKM kelas dan sebagainya mungkin juga perlu kita timba. Karena kita tidak tahu untuk kebijakan ke depannya juga kita tidak tahu. Mungkin itu, jadi ada waktu setelah Pak Hendro sampai jam 12, mungkin ada waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam kita berikan ke tim itu kalau Bapak Ibu semua berkenan. Sekedar tambah informasi paling enggak. Oke, begitu usulannya, Bu. Iya, Bapak. Bu, sebelum ke Pak Hendro, Pak Hendro terima jadi. Bu Susi, pripun? Oke, Bu Susi jempol. Saya satu lagi yang harus saya tanya sebenarnya. Maaf Pak Irfandi, maaf Bu Alfa, tapi Bu Dinar, notulen aman kalau seperti itu. Masih agak bingung juga sih tadi. Jadi untuk minggu depan, sebelum ke Pak Hendro ini, ya, Pak Mahmudi menyarankan untuk setelah Pak Hendro nanti kita ada informasi dari penerbit. Pokoknya ada salah satu penerbit seperti itu ya Bu Dinar. Nanti jadi notulennya untuk menyesuaikan kalau memang jadi. Nah, gitu nggak Bu Dinar? Karena nanti Bapak Ibu untuk laporan saya harapkan Bu Dinar menyusun 1 buah laporan. Kalau saya belum kirim draftnya ya. Kalau saya nanti diingatkan ya Bu Dinar, saya minta Bu Dinar untuk membuat laporan untuk bisa dibagi ke semua teman-teman. Nanti tinggal jadi identitasnya untuk laporan, baik laporan MGMP maupun laporan peserta pelatihan. Jadi itu kenapa saya tanya Bu Dinar terlebih dahulu. Ingatkan Bu Dinar ya. Jadi besok mungkin agak lebih panjang kalau ada informasi tambahan. Pak Hendro, sampai jam 12 cukup nopo mboten? Nah, ini pertanyaan saya. Saya buat cukup nanti, insya Allah. Baik, Pak Hendro. Baik, karena dengan Pak Hendro nanti kita akan lebih banyak belajar tentang bagaimana mengajarkannya ya Pak Hendro ya. Ya, Pak Hendro gimana ini? Monggo, mengajarkan kita sudah ada Pak Mahmudi yang sudah belajar itu. Oh, Pak Mahmudi sudah belajar. Berarti jangan-jangan minggu depan dialihkan ke Pak Mahmudi. Tidak boleh Pak Hendro, maaf ya. Sebenarnya tidak boleh selak ini. Jadi setelah kita paham tentang apa itu AKM, setelah paham tentang asesmen nasional dan kita tahu bagaimana Pak Eko menjelaskan kepada kita secara lebih detail tentang literasi numerasi, maka nanti minggu depan kita akan belajar ke Pak Hendro tentang lebih jauh tentang proses pembelajarannya. Begitu Pak Hendro? Oke. Terus Pak Hendro, apa saya salah? Kalau saya salah mohon dikoreksi. Ya, nanti kita sesuaikan lah.
Oke, enggak apa-apa. Biar kejutan nanti kita sesuaikan kata Pak Eko. Okay? Jadi begitu Bapak Ibu, jangan lupa mengisi absensi sebelum Bapak Ibu live nanti, dan sebelum live jangan lupa foto bersama nggih Bapak Ibu nanti, tolong videonya nanti dinyalakan. Presensi ada di chat, silahkan diisi terlebih dahulu. Sama belajar tanda tangan, nggih. Kemarin banyak yang WA saya tanda tangannya gimana, karena itu suhu jadi harus tanda tangan. Jadi nanti silahkan belajar untuk tanda tangan pakai jari gitu ya, atau pakai mouse gitu ya. Nah nanti silahkan isi daftar hadirnya. Dan sebelum saya akhiri sambil nunggu sesi tanya jawab, Bu Susi silahkan, ada yang ingin disampaikan? Monggo Bu Susi. Oh, enggak tahu. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, ada Bapak atau yang lain atau Ibu yang lain, Pak Huda mungkin, Pak Irfani. Oke, Bu Demol, halo Bu Demol yang mengikuti dari awal sampai akhir. Ikut terus, no? Aku ikut terus. Terima kasih Bu, saya terharu. Walaupun mau pensiun ikut terus. Bu Dewi Stella juga ikut terus dari awal sampai akhir. Gitu. Saya Tadi nggak pakai modem. Halo Bu Kris. Iya Bapak. 2 kali kegiatan ini yang ikut sekitar 51, 52 atau 53. Mungkin yang daftar sebenarnya itu berapa? Kalau lebih dari itu mungkin perlu dikomunikasikan. Karena yang ikut Zoom hari ini 52, yang kemarin juga sekitar itu. Perlu komunikasi lagi mungkin. Tinggi. Mbak Upriana. Halo. Halo Mbak Upriana. Siap nih Pak. Halo Mbak Upriana. Ya. Sudah menilai? Sudah menilai. Untuk yang apa itu pendaftaran saya belum buka lagi Bu. Terakhir berapa ya Mbak? Saya buka lagi, saya cek lagi. Terakhir masih seperti kemarin Bu, 40 berapa ya? Saya agak lupa. Sekitar 54 Pak terakhir kami cek. Jadi sekitar 54 sampai 56. Jadi itu sudah sangat bagus sekali. Berarti yang tidak ikut kan hanya sedikit. Jadi itu mungkin terkendala sinyal atau hal-hal lain mungkin memang menghalangi. Laporan itu Bapak Pemuti. Iya Bu. Terima kasih. Dan untuk Bapak Ibu yang PNS diwajibkan nggih. Jadi keikutsertaannya sangat kami tunggu. Sayang sudah bayar juga ya Bapak Ibu. Nanti sertifikatnya juga eman-eman juga ya. Karena tadi informasi dari dinas mungkin sebelum saya akhiri itu ingat tadi kami bertiga, saya, Pak Irfani dan Bu Susi tadi menghadiri KKG dari dinas yang intinya akan disampaikan oleh Bu Susi. Karena Pak Irfani lift dari awal, Bu. Monggo Bu Susi. Nggih, derek matur Bapak Ibu, melaporkan tugas yang diberikan Pak Mahmudi kepada kami bertiga, Bu Kris, Pak Irfan dan saya untuk mengikuti sosialisasi kegiatan kolektif guru dan musyawarah guru mata pelajaran Kota Salatiga. Jadi inti yang disampaikan oleh Bu Yati bahwa kegiatan kolektif guru ini menjadi nilai wajib yang harus dimiliki oleh semua ASN, guru PNS, saat akan mengajukan penilaian angka kredit kenaikan pangkat. Jadi meskipun nilai diklat fungsionalnya sudah mencukupi, namun wajib ada nilai dari kegiatan kolektif guru dan MGMP. Nilainya seperti yang sudah kita rancang, insya Allah proposal dan kegiatan kita sudah sesuai dengan rel peraturan yang ditentukan. Jadi dalam 1 tahun itu diwajibkan mengadakan kegiatan kolektif guru dan MGMP itu 4 paket, masing-masing paket terdiri dari 3 pertemuan. Kemudian isi paketnya dapat berubah 1
pengenalan perangkat dan silabus, perangkat pembelajaran dan silabus, 2 instrumen penilaian, 3 mengenai alat peraga dan media pembelajaran, 4 tentang model-model pembelajaran. Namun tidak tertutup kemungkinan apabila MGMP mendapatkan atau mengadakan kegiatan yang isi paketnya tidak harus itu, jadi bisa yang lain kalau memang dibutuhkan. Nah, nanti nilainya tiap satu paket 0,15. Jadi kalau kita mengikuti 4 paket, ya kita akan dapat nilai 0,6. Jadi kemarin kan banyak sekali yang kita siasati kegiatan itu, kita jadikan kegiatan diklat fungsional semua agar nilainya tinggi, karena nilainya kan 32 jam itu nilainya 1. Namun ternyata meskipun nilai kecil, kegiatan KKG MGMP ini wajib harus ada di setiap tahunnya, ngaten. Intinya seperti itu. Kemudian ada garis bawah penekanan sedikit mengenai laporan KKG dan MGMP. Materi sudah kami download Bapak Ibu. Nanti insya Allah akan di-share Bu Kris melalui chat atau lewat grup. Silahkan Bu Kris, ada materi yang disampaikan, dipaparkan Bu Yati tadi pagi. Ngaten, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Kurang lebih seperti itu informasinya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bu Muji ketika hadir di sini kemarin. Seperti itu. Adzan sudah terdengar. Walaupun kita sampai jam 1, ikhlas nggih kita tutup sekarang. Baik Bapak Ibu. Baik, baik, mohon untuk dinyalakan videonya sebentar Bapak Ibu untuk saya foto yang standby, enggak? Oh, terima kasih banyak sekali, dari tadi malu-malu nih berarti. Halo Bu Yati. Halo Bu Yati. Oke, baik, terima kasih, saya foto dulu, enggak? Saya foto dulu. Saya screenshot dulu Bapak Ibu untuk di-save dulu. Halaman 1 senyum. Halaman 1 senyum. Halaman 2 senyum juga Bapak Ibu. Halo Bu Muawana. Terima kasih. Bu Warti, Bu Ani, Bu Rovito. Oke. Saya screenshot dulu nggih. Sebentar. Kita dulu untuk halaman 2 Bu Alfa yang hitam putih ya. Bu Alfa, kenapa itu bisa hitam putih seperti itu ya Bu Alfa ya? Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah saya screenshot semuanya. Terima kasih ya sudah hadir. Pak Eko, terima kasih smile-nya ya Allah. Jadi hitam putih lagi ya, seperti Bu Alfa. Bapak Ibu, adakah yang mau menambahkan sebelum benar-benar kita akhiri? Kalau sudah ikhlas, kayak akhiri nih. Jangan lupa share materinya. Oke, Bapak Ibu, share materi dari Bu Yuni dan Bu Muji sedang saya mintakan, tapi belum di-WA-kan ke saya ya, mohon maaf. Kalau sudah ada nanti saya Pak Eko, Bu Kris taruh di Google, demikian juga untuk materinya Pak Eko, karena Pak Eko pengajar di Google Classroom bisa langsung upload nggih Pak Eko nggih. Oke, Bu. Terima kasih Pak Eko. Pak Hendro Christine, ya mohon maaf ya Bu Christine. Maaf napa Bu? Anu terlempar-lempar jadi. Oh iya, Bu Alfa terlempar-lempar. Mboten sakit tuh Bu badanipun. Parah saya. Sehat nggih? Oke, demikian Bapak Ibu semua, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan mengikuti dari awal sampai akhir ataupun yang terlempar-lempar, mohon maaf. Kekuatan sinyal kita berbeda-beda nggih. Sebelum dan sesudahnya, jika ada kesalahan baik saya ataupun yang secara sengaja atau tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi atas antusiasmenya. Kita bertemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama.
Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Belum suaranya.